Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semuanya sehat. Bapak mau menjelaskan kembali eh, jurnal khusus karena kemarin pekerjaan kamu masih banyak yang salah. Jadi Bapak ulangi lagi. Mudah-mudahan dengan video ini kalian akan lebih jelas. Jadi jurnal khusus itu ada 4, ada jurnal penerimaan kas, yaitu untuk mencatat transaksi-transaksi yang mengakibatkan bertambahnya kas seperti penjualan tunai, penerimaan piutang, menerima pinjaman uang, menjual selain barang dagangan tunai. Kemudian ada jurnal pengeluaran kas, yaitu jurnal khusus untuk mencatat transaksi berupa pengeluaran kas, berkurangnya kas seperti membeli barang secara tunai, membayar utang, kemudian membayar beban-beban, membeli selain barang dagangan secara tunai. Kemudian ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian itu adalah untuk mencatat pembelian kredit, bisa pembelian barang dagangan, bisa pembelian selain barang dagangan. Kalau dilakukan secara kredit akan dicatat di jurnal pembelian. Kemudian yang keempat yaitu jurnal penjualan. Jurnal penjualan itu adalah jurnal untuk mencatat penjualan kredit. Ya, jadi penjualan kredit baik itu yang dijual barang dagangan maupun selain barang dagangan. Kalau kredit dicatat di jurnal penjualan. Nah, kemudian nanti kalau transaksi-transaksi yang tidak bisa dicatat di dalam jurnal khusus, maka dicatat di jurnal memorial atau jurnal umum. Transaksi yang mana? Yaitu retur pembelian, retur penjualan. Jadi itu yang akan dicatat di jurnal umum, bukan semua transaksi ya. Jadi kalau bisa dicatat di jurnal khusus, yang nggak bisa baru dicatat di jurnal umum. Baik, untuk lebih jelasnya Bapak ilustrasikan ini dengan soal ya. Ini selama bulan Januari PD Tommy terjadi transaksi sebagai berikut. Nah, sekarang dibeli barang dagangan. Ini dicatat di jurnal pembelian. Kenapa? Karena secara kredit, takutnya ada syarat pembayaran nih 315 N30. Dicatat di jurnal pembelian ya. Ini pembelian nih tanggalnya tanggal 2, nomor fakturnya tuh 120, syarat pembayarannya 315, terus N30, terus akun yang didebet kemarin berarti PT Indofood. Yuk, mama mau foto dulu. Kemudian refnya dikosongkan dulu. Nah, karena yang dibeli barang dagangan, maka dicatatnya di jurnal, di kolom pembelian, yaitu 10 juta. 10 juta. Kemudian, nah, prinsip membuat jurnal itu selalu jumlah debit dan kreditnya itu harus sama. Jadi dicatat di sebelah debit, dicatat sebelah kredit, nggak mungkin hanya dicatat di salah satu aja, di debitnya aja ataupun di kreditnya aja ya. Jadi selalu seperti itu. Jadi dari debitnya pembelian, kreditnya adalah utang ya. Kita kurang satu berarti nolnya. Tadi debitnya adalah pembelian. Ya, ya cukup jelas ya. Jadi Papa nggak menjelaskan lagi. Ini tanggal, nomor faktur, apa fungsi-fungsinya apa. Ini untuk mengikat waktu aja. Terus untuk
syarat pembayaran, maksudnya 315N30 itu apa. Terus pembelian, debit pembelian kredit utang. Terus berikutnya, transaksi berikutnya yaitu untuk tanggal 3, dibeli barang dagangan dari PD hijau tunai ya. Nah, karena di sini pembeliannya secara tunai, maka tidak akan dicatat di jurnal pembelian. Karena tadi sudah Bapak jelaskan, jurnal pembelian itu hanya untuk mencatat pembelian kredit. Karena tunai, maka dicatatnya di jurnal pengeluaran kas ya. Jurnal pengeluaran kas ini tanggalnya tanggal 3, terus ini tanggal 3. Kemudian nomor buktinya tidak ada, terus ini boleh diberi keterangan pembelian tunai, keterangan bebas ya, tidak baku, pembelian tunai. Kemudian nah, debitnya apa, tinggal pilih di sini, utang dagang, pembelian apa, serba-serbi. Mencatatnya di kolom pembelian di sini. Pembelian berapa itu nilainya, yaitu 1.500.000, 1.500.000. Kita beri tanda titiknya ya, sekali garis. Terus kreditnya apa, kas ya, kas 1.500.000. Kemudian kita beri tanda titiknya. Nah, itu berikutnya tanggal 4, dijual barang dagangan. Nah, ini kredit karena ada syarat pembayaran, jadi catat di jurnal penjualan ya, catat jurnal penjualan. Nah, tanggal 4, kemudian nomor fakturnya, ada nomor fakturnya atau tidak ya, ada 221 ya, 221. Kemudian syarat pembayarannya adalah 210N30, 210N30. Artinya apabila membayarnya tidak lebih dari 10 hari akan mendapatkan potongan sebesar nyasar kemana. Nah, seharusnya di sini kan pembayarannya 210N30 ya. Kemudian akun yang didebet itu adalah nama perusahaannya, berarti PD Micu, PD Micu. Kemudian debitnya apa ya, kan yang jual barang dagangan, penjualan berapa, 2.500.000 ya. Kita beri tanda koma atau titik. Terus sebelah kreditnya apa, maaf nih, sebelah kreditnya dijual barang dagangan, jurnal penjualan ya, debitnya piutang dagang. Ini debit ada 1 piutang dagang 2.500.000. Nah, terus diberi, jangan lupa ya, agak cepat karena kamu udah tahu. Terus yang berikutnya diterima pengembalian barang dagangan. Nah, diterima pengembalian barang dagangan itu adalah berarti apa, menerima kembali, berarti retur penjualan. Nah, retur penjualan itu tidak bisa dicatat di jurnal khusus, jadi mencatatnya di jurnal umum. Nah, jurnal umum. Jadi yang dicatat di jurnal umum itu adalah transaksi-transaksi yang tidak bisa dicatat di jurnal khusus, seperti retur pembelian, retur penjualan.
Jadi kalau retur pembelian kalimatnya diterima kembali, tapi kalau retur pembelian dikirim kembali. Diterima berarti kita sebelumnya karena telah menjual barang, kalau dikirim berarti karena sebelumnya karena kita telah membeli barang. Nah, jurnalnya kalau retur penjualan, maaf dulu tanggalnya tanggal 5. Jadi debit nanti retur penjualan. Kredit, nah ini untuk membedakan debit dan kredit. Yang kredit itu kamu, nih biar ini Bapak besarkan biar kamu kelihatan. Nah, yang kredit itu kamu diketik atau ditulis menjorok ke dalam, jadi jangan sejajar ya, jangan sejajar. Nah, kreditnya adalah piutang dagang, piutang dagang. Piutang dagang dalam kurung ditulis nama PT-nya. Ini nanti untuk memudahkan kalian ketika membuat buku besar pembantu ya. Ini apa? PD Micu. PD Micu. Nah, seperti itu. Nah, nilainya adalah tadi 500.000 di debit 500.000, kredit 500.000. Kemudian kita beri tanda titiknya. Terus berikutnya setelah tanggal 5, tanggal 6 dijual barang dagangan kepada PD Sukma. Nah, ini menjualnya tunai atau kredit? Tunai. Nah, kalau tunai maka dicatatnya di jurnal apa? Penerimaan kas. Jangan dicatat di jurnal penjualan karena menjualnya tunai. Penerimaan kas di sini. Tanggal apa tadi? 6. Tanggal 6, nomor buktinya tidak ada, jadi langsung sini nama akun yang ini keterangan ya, berarti misalnya penjualan tunai atau penjualan barang dagangan mulai kas. Nah, kas di debitnya catat di kas berapa? 1 juta. Nah, kemudian kreditnya apa? Nah, di sini piutang dagang penjualan, di penjualan 1 juta. Ya, terus kita beri tanda tik. Ya, jadi seperti ini nih. Jadi debit kas, kredit penjualan. Nah, nama akun di kredit adalah penjualan tunai. Berikutnya tanggal 7. Nih, tanggal 7 dijual barang dagangan PD Melati sebesar 2 juta faktur. Nah, kalau ada faktur berarti penjualannya dilakukan secara kredit. Nah, penjualan kredit maka dicatatnya di jurnal penjualan. Ya, penjualan. Tanggalnya tanggal 7. Kemudian nomor fakturnya 225. Kemudian syarat pembayarannya EOM ya. EOM itu maksudnya adalah pembayaran selambat-lambatnya dilakukan pada akhir bulan. Ini kepanjangan dari end of month ya. Akhir bulan. Kemudian ininya adalah PD Melati ya. PD Melati. Terus nilainya 2 juta. Jadi piutang dagang 2 juta.
kemudian penjualan 2 juta. Nah, seperti itu. Berikutnya setelah tanggal 7, tanggal 8 diterima pelunasan dari PD Melati sebesar 1 juta. Di yang atas nih. Ya, sebesar 1 juta. Nah, kamu perhatikan di sini tanggal 7 itu syaratnya adalah EOM ya. Ini sebelum tanggal akhir bulan. Jadi pada saat kita menerima atau membayar piutang, utang ya, piutang atau utang, kalau piutang menerima, kalau utang membayar, kamu perhatikan masih dalam masa potongan atau tidak ya, karena ketika kita nanti menerima ya akan dapat potongan nih, dapat potongan penjualan kalau menerima. Tapi kalau membayar akan memberikan potongan pembelian. Jadi ketika kita menerima piutang atau membayar utang harus diperhatikan dapat potongan atau tidak. Ini tidak mendapatkan potongan ya, yang tanggal, karena di sini syarat pembayarannya adalah EOM, pembayaran selambat-lambatnya pada akhir bulan. Jadi boleh saja sebelum akhir bulan membayar, tapi selambat-lambatnya adalah akhir bulan. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi 1 juta jurnal penerimaan kas ya di sini. Tanggal 8. Nah, kemudian nomor buktinya nggak ada. Nah, di sini tulis pelunasan piutang. Kemudian nah, debitnya apa? Debitnya kas, yaitu sebesar 1 juta. Kemudian kreditnya, nah kamu tinggal pilih ya, masuknya kemana, piutang dagang, penjualan, serba-serbi. Bapak tidak perlu menjelaskan lagi ya, biar cepat. Jadi masuknya ke piutang. Jadi kamu harus tahu kolom piutang untuk mencatat apa, penjualan apa, serba-serbi apa. Terus lanjut ya, setelah tanggal 8, tanggal 9 dibayar beban listrik dan telepon bulan ini yaitu sebesar 250.000. Jadi masuknya ke jurnal dibayar. Betul, masuknya jurnal pengeluaran kas. Tanggalnya tanggal 9 ya, tanggal 9, nomor buktinya ada, hitungannya membayar beban listrik ya. Kemudian debitnya apa, kamu pilih utang dagang, pembelian pas serba-serbi ya, betul, masuknya ke serba-serbi ya. Nama akunnya apa, jenis beban listrik. Kemudian jumlahnya berapa, 250.000. Kemudian kasnya ya 250.000. Nah, seperti itu. Diberi tanda koma ya. Itu tanggal 9. Tanggal 10 dibayar semua utang kepada PT Indofood, tanggal 10 nih, utang PT Indofood. Ini sini nggak ada nilai nominalnya. Kalau tidak ada nilai nominalnya, berarti kamu lihat atasnya nih, PT Indofood. Nah, ini yang tanggal 2. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, ketika kita membayar harus diperhitungkan mendapatkan potongan tidak. Nah, di sini kan syaratnya 3/15/30. Artinya kalau membayar tidak lebih dari 15 hari akan mendapatkan potongan ya sebesar Bapak ini. Nih, sebesar utangnya ya. Itu utang kan 10 juta. Jadi dicatat di jurnal, betul, dicatat di jurnal pengeluaran kas nih, pengeluaran kas. Ini
tanggalnya tanggal 10, nomor buktinya tidak ada. Nah, di sini terus PT Indofood. Utangnya berapa? Tadi ngeliat yang tanggal sebelum di atas ya, tapi utangnya adalah 10 juta. Diberi tanda koma atau titik. Nah, seperti itu. Terus kan dapat potongan ya. Jadi dapat potongan pembelian. Berapa besarnya? Kita pakai rumus 3%. Jadi 3% dikali, nah, dikali ini 10 juta. Jadi 300.000 ya. Uang yang kita bayarkan berarti ya 10 juta dikurangi 300.000, jadi sini 9.700.000. Nah, dapat potongan ya, potongannya 300.000 ya. Udah, terus lanjut, terima sisa piutang dari PD Melati. Nah, ini dijual PD Melati 2 juta, terus tanggal 8 itu sudah dibayar 1 juta, berarti nanti tanggal 11 ya, ini dicatat di jurnal penerimaan kas. Tanggal 11 penerimaan kas, terus keterangannya sama, pelunasan piutang. Maaf, ini bukan pelunasan piutang ya, ini harus nama perusahaannya. Jadi ini bukan perusahaan tapi harus PD Melati. Kalau orang membayar nih juga PD Melati. Jadi oke. Nah, seperti itu. 1 juta sama nih, nggak ada potongannya, 1 juta. Terus berikutnya tanggal 12 diterima pendapatan bunga dari Bank ABC sebesar 150.000. Diterima pendapatan bunga. Jadi dicatat di jurnal ya, betul, penerimaan kas tanggal 12 ya. Di sini boleh Bank ABC, boleh Bank ABC. Kemudian debetnya kas ya, ini kas debet yaitu sebesar bunganya 150.000. Kemudian kreditnya apa ya, kredit sini tinggal milih piutang, penjualan, apa serba-serbi. Tuh nyatetnya di serba-serbi, di sini ditulis nomor apa nama akunnya, itu pendapatan bunga ya. Kemudian jumlahnya berapa tadi, 150.000 ya, dan seterusnya. Jadi nanti kalian lanjutkan sendiri ya untuk transaksi berikutnya ya, sambil untuk latihan kembali ya. Nanti minggu depan akan dilanjutkan bagaimana kita cara memposting dari jurnal khusus ke buku besar. Jadi mempostingnya sekali lagi tidak seperti dari jurnal umum ke buku besar, satu persatu. Sudah Bapak jelaskan berkali-kali, tapi ketika kalian mengerjakan tugas yang kemarin masih banyak mempostingnya seperti dari jurnal umum ke buku besar. Memang sudah ada beberapa siswa yang sudah betul ya, sudah betul. Jadi sekali lagi yang perlu Bapak ingatkan ketika kamu membuat jurnal umum, ingat ya, nah seperti ini retur penjual. Jadi yang dicatat sebelah debitnya dulu, kreditnya kamu menulisnya menjorok ke dalam, itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
ketika kamu membuat kolom itu harus yang proporsional ya, proporsional. Maksudnya proporsional itu adalah disesuaikan dengan, kalau misalnya kayak akun di debit atau kredit itu kan nanti keterangan-keterangannya panjang ya, kolomnya lebar gitu. Kalau ref itu kan cuma kode akun atau checklist ya, kecil gitu. Terus kamu maksimalkan kertasnya, kalau lebar kertas segini ya dihabiskan gitu, jangan cuma 3/4, nanti ada sini ada sisa. Terus jangan lupa untuk membuat kolom itu harus menggunakan penggaris lurus rapi ya. Jadi kalau rapi tentunya orang akan tertarik untuk membaca, untuk melihat ya, karena ini berupa laporan kan, untuk dibaca atau dilihat ya. Mungkin itu saja. Nanti untuk transaksi berikutnya ya, tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 kamu selesaikan sendiri. Jadi tugasnya adalah kalian menyelesaikan ini dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 ya. Kalau sudah semua nanti dijumlah-jumlahkan, dan prinsipnya adalah tetap sama, jumlah debit dan kredit itu harus sama seperti di jurnal umum. Maksudnya adalah gini, ini di jurnal khusus itu kan ada kolom pembelian, ada kolom penjualan nih. Maaf, ada kolom debit dan kredit. Nih debitnya adalah piutang dagang, kreditnya ada penjualan, ada serba-serbi. Nanti jumlahnya itu harus sama ya. Kalau di sini 4.500.000 ya, di sini 4.500.000. Nah, ini kan karena kreditnya itu bisa lebih, bisa aja ini penjualannya di sini 2 juta tapi di sini nanti jumlahnya 2.500.000. Jadi kan untuk kreditnya berarti penjualan ditambah serba-serbinya itu sama dengan piutang dagangnya. Pokoknya jumlah debit dan kredit itu selalu seimbang seperti itu. Itu saja yang bisa Pak sampaikan. Terima kasih kalian sudah menonton video Bapak. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.